Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'di. Kita lanjutkan. Minggu kemarin sampai surat apa? Habis. Surat apa sekarang? Hah? Berarti al-mutaffifin. Buka al-mutaffifin. Isman ayat 1 sampai 6 al-mutaffifin. Isman, baca Isman. Ya, baca Isman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك Punya nggak panjang? ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Idgham mimi annahum gitu. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Baca Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ya, Ahmad. Rio baca Rio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم وإذا كانوهم أو Wazanuhum. Begitu. وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ya, baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. Jangan ditahan, ditekan. Itu idgham bila guna. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ya, baca deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ya. Baca, Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ya, barakallahu fik. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ya, barakallahu fik. Anjir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وإذا كانوا أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما شاء الله، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ayat pertama, wail, ya mati sebelumnya ada waw yang berharokat fathah, maka itu dinamakan dengan lin, harfu lin. Apa makna lin? Mengalir tanpa tekanan. Wai nggak boleh ada mat, kecuali di waqaf baru dia mat lin. Lun yaitu dhammatain ketemu dengan lam, itu idgham bila gunnah. Ingat, idgham bila gunnah tidak ditahan tapi hanya ditekan. Berarti dibacanya gimana tuh? Jangan ditahan, jangan wailul lil, jangan begitu tuh. Jangan wailul, ya, karena dia tidak gunnah. Jadi langsung ke lam. Wailul lil, begitu bacanya. Ya. Dan dia disebut dengan idgham kamil. Mutaffifin, fa bertasydid, itu sifatnya hamas dan rokhawah. Berarti dia mengalir nafasnya dan suaranya. Mutaffifin. Hurufin mad arid lis-sukun. Allazi, hamzah di situ, hamzah alif di situ namanya apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal pada apa dia nih? Hamzah wasal pada apa dia? Pada apa? Huruf. Apa kaidahnya kalau hamzah wasal pada huruf? Selamanya dibaca fathah, mabniyun alal fathi, tetap di atas fathah. Ya, kalau pada huruf. Karena setelahnya ketemu lam, lamnya bertasydid. Kalau dibahas dari sisi tajwid namanya alif lam asyamsiyah. Begitu. Ya. Alif lam asyamsiyah. Ya. Zi, kemudian za, apa zi mat tabi'i. Iza aslinya dibaca mat. Tapi karena ada huruf kafnya mati setelah huruf mat, maka gugurlah huruf matnya. Langsung ke huruf kaf. Izaktalu. Ini pengecualian. Kalau ada huruf mat, setelahnya ada huruf yang bertasydid atau ada huruf yang mati, gugur matnya, tidak dibaca. Ya. Ta'lu mat tabi'i. Alan gunnah. Akmal ma takunu. Akmal ma takun. Na baru mat tabi'i. Yastaufun. Sin safir. Berdesis seperti ular. Ya. Yastaufun. Tahu itu lin lagi. Fun mat arid disukun. Wa idza zakalu mat tabi'i semua. Berarti harus stabil nih matnya.
Wa idza kaluhum aw wazanu. Ya. Mim mati ketemu dengan hamzah izhar syafawi. Mim mati ketemu dengan hamzah izhar syafawi. Ya. Kemudian ada huruf dua nih, waw. Waw yang pertama mati, waw yang kedua hidup. Ini pembahasan nih. Dilihat dari sisi makhraj dan sifat, apa namanya dia? Dilihat idgham itu dari sisi makhraj dan sifat. Mutamatsilain. Mutamatsilain itu berarti makhraj dan sifatnya sama, yaitu satu huruf, sama-sama waw. Dilihat dari sisi proses idghamnya, namanya apa dia? Kamil. Kenapa? Karena sempurna. Dilihat dari sisi harokatnya, namanya apa dia? Waw pertama mati, waw kedua hidup. Habis lu yang jawab melulu sih. Hah? Idgham dilihat dari sisi harokatnya. Idgham shogir. Jadi melihat idgham dari berbagai macam sisi itu ada 4. Dari guna atau tidak guna, dari kamil atau tidak kamil, gitu. Dari harokatnya, kemudian dari makhraj dan sifatnya. Masing-masing ada bagian lagi, terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ya, ini dinamakan dengan idgham mutamatsilain kamil shogir. Begitu kalau dikumpulkan. Tapi tidak ada kitab tajwid yang membahas seperti itu. Kali kebanyakan di kitab Tuhfatul Atfal hanya dibahas dari satu sisi, dari makhraj dan sifat. Ya. Wa zanunu mattabaihum mimati ketemu dengan ya izhar syafawi lagi dibaca jelas. Kha sifatnya hamas dan rokhawa dan juga isti'la tebal. Sirun mat arid disukun ala mat tabi'i yazunnu dha ya dha dhi dhu nya itu dimonyongkan, nun bertasydid, balik lagi mulutnya dulu baru ditahan. Perhatikan ya, perhatikan. Dha harokat dhamma monyong, dhu ketemu nun bertasydid, dia nggak boleh monyong terus, balik lagi karena nun sifatnya istifal, dha sifatnya itbaq. Ala yazun yazu gitu, yazu zun baru ditahan karena dia guna akmal mata kunu, begitu ya. Jangan monyong terus, ala yazunnu, ini salah tuh. Tapi balik dulu baru nu-nya dimonyongkan lagi karena harokatnya dhamma. Tapi yang paling penting apa? Tahan, itu yang penting. Jadi orang sering baca ala yazunnu ula, begitu bacanya, nggak sempurna. Padahal ini tingkatannya paling sempurna. Ya. Ula mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil berarti dia 5 harokat. Annahum guna sempurna lagi pada huruf nun. Mim mati ketemu dengan mim, itu namanya idgham mimi. Ini sama seperti waw. Sama ini kalau dijabarin sama. Ya, mutamatsilain, kamil, shogir, cuman tambahannya gunnah. Jadi ini komplit nih, ada 4 sisi semua kepakai. Gunnahnya akmal ma takunu, paling sempurna. Mab qalqalah sughra pada huruf ba. Ausun au matabisun matarid disukun. Liyaumin lin lagi min tanwin kasratain ketemu ain izhar halqi dibaca jelas. Liyaumin azim azim. Ya, dha itu isti'la dan itbaq tebal. Azim jangan azim. Liyaumin azim jangan. Tapi liyaumin azim begitu. Ya. Yauma lin lagi yaku mattabi'i munnas alif lam asam sia dan guna akmal mata kunu pada nin
pada nun. Na mat tabi'i. Li rabb ba bertasydid sifatnya jahar dan syiddah. Li rabb habis nafasnya. Li rabbil alif lam al qamariyah pada al. Li rabbil alamin mat tabi'i. Lamin mat arid disiqu. Ya, baca man. Saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل Nah, tuh. Tadi ditahan itu. Jangan ditahan. Jangan wailul. Jadinya kayak gunah, ya kan? Oh ya. Karena kan itu judulnya idgham bila guna. Wailul lil, begitu bacanya langsung, bro. Wailul lil Wailul lil mutaffifin allazina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب alamin. Jadi antum kurang itu pada gunnah-gunnahnya. Akmal mata kunu itu panjangkan. Ya, yang seperti mim mati ketemu dengan mim annahum mab'usun, begitu. Ya, yazunnu. Orang kita sering baca cepat pada gunnah. Ada pertanyaan? Soalnya nggak ada tandanya nih Ustaz. Biasa kalau ada tandanya. Ya, kenapa? Oh, dianggap tidak ada, dia tertulis. Ini namanya kalau dalam ilmu bahasa Arab namanya isim isyarah. Isim isyarah untuk orang banyak. Ya, dia mabni tetap haula'i, ulaika, ulahunna, begitu. Ada sampai 8. Begitu. Ini jamaknya. Dia mabni. Begitu. Cuman wawnya tidak dibaca panjang. Makanya dia di atas waw dikasih sifrul mustadir. Namanya sifrul mustadir, bulatan kecil. Ya, kalau sebagian cetakan Timur Tengah, kalau Indonesia ada nggak? Nggak ada. Kalau cetakan Timur Tengah ada. Ada nggak? Ada bulatan kecil pada ulaik. Ya. Antum buka aja ulaika aja, itu kan banyak. Buka. Kalau Indonesia nggak ada, menunjukkan dia tidak dibaca. Kalau Timur Tengah dikasih bulatan penuh, namanya sifrul mustadir. Kemarin sudah bahas sifrul, kan ada 2. Apa tuh Ahmad? Itu us. Nggak usah pakai bahasa Arab Indonesia. Yang penting antum paham. Itu pentingnya di situ. Yang penting paham. Apa aja? Dia. Mau aja kalau tanya begitu. Pak Ahmad, itu diulangin lagi, saya kurang dengar Pak Ahmad. Ya. Jelas Mat. Kalau apa? Ya. Oh. Ya. Hah? Japri. Ada lagi yang lain?
Ya, itu isim mabni, isim-isim yang nggak bisa dirubah, dia tetap begitu. Seperti alladzi, alladzani, alladzina itu mabni, dia nggak boleh berubah, nggak bisa berubah. Seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu begitu. Itu sama. Itu kata ganti. Ya. Isim dhamir namanya, kata ganti. Ada lagi? Dan Hah? Nabar. Mutamasil lain tapi dinabarkan awwazanu. Kan waw tidak ada sifat guna. Ya iya makanya berarti dia nabar. Wa idza kaluhum awwazanu. Begitu aja bacanya. Jangan ditahan, jangan itu jadi idgham biguna. Nggak boleh karena dia bukan didahului waw itu dengan nun mati atau tanwin. Awwazan. Mana berarti? Hah? Awwaz ditekan agak naik dikit. Awwazanu begitu. Awwazanu. Karena harokatnya kedua bibir jadi monyong. Kan begitu? Ya betul. Karena dari kedua bibir. Apalagi Den? Ini tadi nanya ngaji. Tadi ada pertanyaan. Kayaknya nih Pak aja. ini. Ayo. Yo, biasa nanya lu yo. Hah? Jelas nggak nih? Masih ikhlas kan? Sama-sama. Ada dua surat yang dimulai dengan kata al-wail. Dalam Al-Quran hanya dua surat yang dimulai dengan kata al-wail. Wail. Kalau dalam terjemahan Indonesia artinya celaka. Dia mempunyai 3 makna kalau tidak salah. Wail. Tafsiran yang pertama ini dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dan itu dia menukil dari tafsir dari para sahabat. Wail adalah nama lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Itu tafsir yang pertama. Gitu. Wail nama lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Seperti di surat Al-Humazah ya. 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 Wail. Tafsiran yang kedua ya, maknanya doa yang mencakup 3 poin, 3 hal. Semoga kebinasaan, kehancuran gitu ya, dan azab yang pedih menimpamu. Itu makna al-wail. Al-wail. Jadi Allah mencelanya dengan 3 celaan dan 3 mengancamnya. Ya. Kebinasaan, kehancuran dan azab yang pedih menyertaimu. Ini menunjukkan setelah kata al-wail akan ada perbuatan atau ayat yang menjelaskan tentang ancaman orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Apa yang dibahas pada ayat 2 surat ini? Al-mutaffifin sama al-humazah apa? Haknya sesama manusia. Kalau al-humazah terkait dengan ekonominya, muamalahnya. Kalau al-mutaffifin terkait dengan ekonominya dan muamalahnya. Jual beli. Kalau al-humazah terkait dengan kehormatannya, harga dirinya. Jadi tentang manusia dengan manusia ya. Iya.
Kenapa itu dibahas sangat penting? Karena dosa selain dosa kepada Allah maksudnya ya. Ini para ulama sendiri yang menjelaskan, kalau seseorang melakukan dosa, dia tidak menzolimi saudaranya, dia dosa kepada Allah saja, itu lebih baik. Karena Allah Maha kasih sayang, Maha luas ampunannya. Tapi kalau kepada manusia dia zolimi, dia sakiti, baik dia ambil hartanya ataupun dia caci maki, dia rendahkan kehormatannya, itu belum tentu manusia itu meridhoinya, memaafkannya. Karena nanti bisa dituntut di hari kiamat. Gua nggak ridho, ya kan, Man? Ya seperti perkataan antum dulu tuh. Boleh saya bertanya, Pak Ustadz? Silakan. Jadi saya kan sebagai pekerja Pak Ustadz nih, saya dijolimi oleh atasan saya gitu. Apakah saya harus berdemo gitu ya kan, misalnya ya kan, contoh ya kan, atau saya ibaratnya nggak ikhlas atau gimana, apa saya berdemo di depan kantornya? Kan tadi Anda bilang, bagaimana Ustadz ini? kalau seseorang dizolimi dengan orang lain sama manusia, ketika kita sudah meminta hak kita nggak ditanggapi, lu ngomong baik-baik, nih gaji ini begini bro, ini ada kurang, kenapa nih, nggak ada klarifikasi. Ya gitu Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Serahkan sama Allah. Jadi itu kalau dituntut di hari kiamat habis sudah perkara. Yang dituntut di hari kiamat apa nanti? Dosa kita dipindahkan kepada dia. Enak itu. Tabungan buat ente. Oh tabungan. Iya, antum dizolimi. Gak usah demo-demo. Gak usah sih kalau menurut anda, capek ente sendiri. Oh gitu Bos. Sebab kalau antum demo nanti takutnya cuman kalau orang demo gede ya Bos ya. Mungkin dikeluarin atau gimana Bos ya? Itu lebih dampaknya lebih besar lagi. Ya. Kalau manusia menzolimi manusia yang lain, maka itu susah. Karena hak daripada orang yang pengampunan itu kalau dari Allah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau dosa sama manusia, haknya dia, karena dia yang dizolimi. Ya kalau dia maafkan bagus, kalau tidak ya udah sampai matinya, sampai ketemu lagi di pengadilan. Dan itu berlaku pada setiap manusia dengan manusia. Artinya bukan orang kafir, bukan orang muslim aja. Orang kafir zalimi orang kafir misalnya, itu ditegakkan dulu hududnya. Tapi tetap setelah itu masuk neraka. Tapi keadilan Allah begitu. Kalau pada binatang saja, binatang yang bertanduk menanduk binatang yang nggak punya tanduk, ditegakkan had pada hari kiamat. Apalagi pada manusia, mau beriman atau tidak ya, mau kafir ya, itu ditegakkan. Gitu. Makanya kata para ulama tadi yang bilang, seseorang yang menghadap Allah mati meninggal dalam keadaan dosa, penuh dosa yang terkait dengan dosa kepada Allah semata. Misalnya orang nggak sholat atau nggak puasa atau bolong-bolong sholatnya, kan ini terkait dengan Allah. Itu masih bisa mudah mungkin Allah mengampuninya daripada dia meninggal tapi dia kemudian menzolimi orang lain, menyakiti orang lain. Maka dikatakan oleh Nabi namanya muflis, orang yang bangkrut. Muflis, hartanya apa? Amal solehnya banyak tapi nyakitin orang, zolimi orang, begitu. Sehingga para ulama wanti-wanti jangan sampai menyakiti, mendingan kita yang disakitin, begitu. Bukan kita mau disakiti, tapi ketika dizolimi lebih baikan kita jadinya. Kenapa ngomong muajir? Kenapa bilang muajir? Ya. Jadi termasuk pajak juga sama ya Pak Ustadz ya? Ya kan itu. Aduh, Syekh. Oh susah ya. Harus ada ini ya. Oh gitu ya. Wah aku dijualin minta aja udah gitu ya. Oh. Manusia biasanya mati juga gimana? Memang pimpinan itu kesimpulan. Hah? Ya. Sesuatu tambahan. Ya. Kalau pimpinan ngasih kerja sesuatu melebihi daripada gajinya biasanya. Ya. Dari ayat ini diambil faedah yang paling besar apa? Janganlah kita
menzolimi, menyakiti orang lain. Mau itu orang kafir, apalagi orang yang muslim. Janganlah kita menyakiti atau menzolimi orang lain. Apalagi sampai memfitnahnya, menuduhnya, merendahkannya. Ah, si fulan itu nggak punya ilmu tuh. Tahu dari mana dia? Misalnya, gak pernah ngaji bisa ceramah udah negatif. Ngaco nih. Pernah nggak dia menelaah ceramahnya? Benarkah ada ucapannya yang menyimpang harus gitu? Wah, ini ngajinya aliran sesat nih. Nah, itu termasuk menzolimi saudaranya dari sisi apa tuh? Kehormatannya disakiti, dituduh macam-macam kan yang disakiti apa? Kehormatannya. Dia punya hak untuk nuntut. Kalau bahasa kita mah pencemaran nama baik, masuk kepolisian kan begitu. Benar nggak, Den? Bisa. Catat misalnya komentar di mana gitu, direkam atau ada catatan, ada saksi, masuk penjara. Tapi pada hari kiamat itu akan terekam dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau dia nggak bisa membawakan bukti dari ucapannya, maka tadi cuman dua. Kalau nggak dosanya dipindahkan ke dia atau pahalanya dia diambil buat dia. Begitu aja tuh perputarannya. Kalau sudah habis pahalanya, udah dosa aja tumbuk. Makanya kata Nabi apa? Muflis, orang yang bangkrut. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Udah susah payah beramal soleh, tapi ternyata nyakiti orang. Aduh, berat itu. Berat. Tapi ini nggak terkait dengan putus cinta atau ditolak wanita, muhajir, bukan. Nah, yang penting kita udah menyampaikan ya, Bos. udah menyampaikan, udah kita serahkan kepada Allah. Itu mau ngapain kalau sudah menyampaikan? Mau bacok orangnya? Mau demo? Iya. Antum demo, sekarang orang demo kan Anda udah jelaskan. Antum demo nih ngumpulin 1000 orang. Orang kantor keluar, ya apa keluhannya Pak? Maunya apa? Oh saya minta gaji. Oke Pak, kita catat Pak, nanti kita rapat. Apakah langsung diputuskan? Enggak. Iya. Kali-kali udah dicatat, dimasukkan lagi. Ya nah Pak, nanti misalnya pejabatnya lagi pada keluar negeri, keluar kota, mau ngomong apa? Nggak bakalan menghadiri orang demo pemimpin tertingginya. Bisa? Nggak bisa. Nggak bakalan. Kali suruh anak buahnya, ya kan? Asisten, tuh hadapin orang demo, coba catat apa maunya sih. Ini udah capek-capek nih seharian, naikkan gaji kami misalnya. Iya misalkan. Jadi karyawan gitu. Ya pokoknya apa kayak keinginan dari karyawan. Kali-kali kan dicatat, nggak langsung diputuskan. Bisa nggak ada orang demo langsung diputuskan? Nggak bisa, nggak. Ibu masak. Kan begitu. Ya kan? Artinya setelah kita demo, pada ujung-ujungnya kali cuma aspirasi ente diambil, dicatat dulu ya aspirasinya kami tampung, nanti kita diskusikan. Nanti nunggu sebulan, mana nih hasilnya? Oh nggak naik-naik, ada rege demo lagi. Habis man tenaga ente, waktu ente, kasihan ente. Badannya lupa lalai. Udah pasti lah kalau orang udah capek kan bagaimana di jalanan, ente jalan-jalan. Ya, makanya ketika hak kita dizolimi, ya udah kita serahkan nama Allah aja. Setelah kita berbicara gitu ya, Iya. Pak, saya ini gajinya kan harusnya segini Pak. Ini hitung-hitungan yang resmi dari Kementerian Tenaga Kerja nih. Kok jadinya dapatnya segini? Tolong dilihat dulu penjelasan kamu gitu. Nggak bisa jawab ya sudah. Tolonglah Pak. Ya kali-kali tadi itu juga dicatat dulu. Ya, Belum tentu disampaikan. ya, oh ya. Biar jelas aja ini. Oh iya. Tuh. Tambahin. Ya, cukup ya. Oh, ada yang mau ditanya lagi? Rio biasanya Rio.
Kok diem aja dari tadi nih Ustaz. Nanya Ayat ini bercerita tentang apa nih? tentang orang-orang yang curang. Tentang orang-orang yang curang, betul Ustaz ya? Yang mengurangi timbangan. Oh, curang benar. Nah, dari sebenarnya dari faedah yang paling besar di sini dianjurkan kita berdagang. Itu ada tafsir yang tersirat, dianjurkan kita berdagang. Seperti Denny dagang apa deh? Donat ya? Ah ya. Pokoknya dianjurkan berdagang nih, bos besar nih. Bos besar. Itu kandungan yang terbesar kalau dari al-mutaffifin dianjurkan di kita berdagang tapi dengan jujur. Ya, sambung lagi minggu depan. Kita tutup subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.